Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyinya, terasa seperti terkutuk ketika angin berhenti berembus dan bayangan lebih gelap daripada gelap itu sendiri. Aku mengajakmu membuka kisah yang seharusnya tidak diceritakan, kisah tentang darah, perjanjian yang tak disengaja, pesugihan yang menuntut tumbal, dan rahasia seorang suami yang ternyata menyimpan kekuatan jauh lebih tua dari usianya. Malam ini, biarkan tirai misteri itu terbuka perlahan. Di antara bisikan dari Gunung Kawi, langkah-langkah makhluk yang tidak pernah lahir, dan hawa dingin yang menyusup seperti tangan tak terlihat. Cerita ini akan menyeretmu masuk ke dalam kegelapan, yang bahkan doa pun harus berjuang untuk menembusnya. Selamat datang di kisah yang akan membuatmu bertanya, mana yang lebih berbahaya, makhluk gaib yang menuntut tumbal, atau manusia yang diam-diam menyimpan kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan? Waalaikumsalam. Dan bersiaplah. Desiran angin malam itu terdengar seperti bisikan halus yang memanjat dari sela-sela dinding rumah. Lampu ruang tengah meredup perlahan, seakan kehabisan tenaga, padahal baru saja diganti. Aroma kayu basah bercampur kemenyan, samar memenuhi udara. Tidak ada yang menyalakan apapun, tetapi wangi itu ada, tajam, menusuk ingatan, dan seperti berasal dari masa yang jauh. Istri itu, Nadira, menatap suaminya yang duduk membungkuk di tepi ranjang. Bahunya naik turun tersengal, jemarinya mencengkeram lutut, dan sorot matanya tidak lagi seperti manusia yang ia kenal. Pandangan itu kosong, tetapi di balik kekosongan itu ada sesuatu yang menyala, sesuatu yang bukan dirinya. "Abang?" Nadira memanggil perlahan. Suaminya, Ardan, tidak menjawab. Ia hanya meremas rambutnya sendiri, seperti menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Dadanya bergemuruh, napasnya berat, dan tubuhnya gemetar. "Ini, datang lagi," bisiknya. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Nadira berjalan mendekat, namun langkahnya gugup. Sudah sebulan ini, suaminya mengalami gangguan keanehan. Bukan hanya nafsu yang datang tiba-tiba dan tak wajar, tetapi dorongan itu selalu membuat Ardan terlihat tersiksa. Ada malam ketika ia memohon agar Nadira menjauhinya, karena ia merasa dirinya sedang dikendalikan sesuatu. Namun malam ini berbeda. Ardan terhuyung, lalu bangkit dengan gerakan kaku. Ia memalingkan wajah ke sudut gelap kamar, tempat tak ada apapun kecuali bayangan Nadira. Suaranya berubah rendah. Dia memanggil lagi. "Siapa?" Nadira memegang lengannya dengan hati-hati. Ardan menunjuk ke arah gelap itu. "Dari sana, dari tempat itu, dari lereng itu." Nadira menelan ludah. Ia tahu lereng yang dimaksud. Suaminya hanya ada satu Gunung Kawi. Ardan memejamkan mata seolah ingin memblokir sesuatu yang berdengung di kepalanya. Napasnya mulai kembali berat, lebih berat dari sebelumnya. Ia merasakan dorongan aneh mengalir di tubuhnya, sebuah energi panas yang berputar di area perut hingga dada. "Ini bukan aku, Nadira," ujarnya getir. "Setiap malam ada suara. Dia bilang aku harus datang. Dia bilang aku sudah ditandai." Nadira merasakan tengkuknya meremang. "Ditandai oleh apa, Bang?" Ardan terkunci diam, bibirnya kering, tubuhnya gemetar. Saat ia hendak menjawab, tiba-tiba terdengar "Duh," seperti sesuatu menggaruk dari bawah lantai. Nadira tersentak. Ardan menegang. Dia sudah dekat," gumam Ardan. Detik berikutnya, lampu kamar berkedip keras. Angin dingin menerobos masuk, padahal jendela tertutup rapat. Suara lirih entah perempuan atau angin mengisi kamar. Sampai waktunya. Nadira memeluk suaminya. Spontan, namun tubuh Ardan mendadak kaku seperti batu. Dalam gelap, tampak sepasang mata kehijauan muncul sepersekian detik, lalu hilang. Nadira berteriak dan memeluk Ardan lebih erat, membawanya kembali duduk. Semua hening setelah itu, namun hening yang bukan damai, hening yang seperti menunggu sesuatu. Ardan menutup mata. "Aku tidak kuat. Ada yang menguras kekuatanku. Seperti ada makhluk yang memakanku dari dalam." Suaranya nyaris serak memohon. Nadira merasakan hatinya teriris. Tetapi di tengah ketakutannya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di belakang Ardan, sekelebat bayangan besar, tinggi, berotot, berbentuk harimau dengan garis-garis putih keperakan, melangkah pelan, mengitari suaminya.
Namun wujud itu seperti tercekik, tali hitam gaib tertarik kembali. Tak mampu muncul penuh Najira Tehpaku. Dia tahu apa itu. Bukan makhluk liar, bukan hantu. Itu adalah penjaga Ardan, kodam warisan leluhur. Sosok Siliwangi, namun kodam itu tampak lemah, seolah dililit oleh energi asing yang jauh lebih tua dan lebih kelam. Ardan membuka mata tiba-tiba. Nafasnya kembali memburu. Dia menghalangi Siliwangi. Dia ingin aku tanpa penjaga. Nadira terdiam, tak mampu bicara. Ardan bergetar hebat lalu menunduk, menahan dirinya dengan kedua tangan. Nadira, aku takut, bukan karena nafsu ini, tapi karena aku merasa kehilangan diriku sendiri. Hening kembali turun. Rumah terasa seperti berubah menjadi gua gelap. Dari luar jendela terdengar desir angin membawa aroma dupa Gunung Kawi yang sangat khas, padahal mereka berada jauh dari sana, Bang. Nadia memegang wajah suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Abang? Ardan menatapnya dengan mata merah berair. Ia menghela napas panjang, berat. Aku tidak pernah minta pesugihan apapun. Aku tidak pernah membuat perjanjian. Ia berhenti sejenak. Namun, dulu, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah bertapa di Gunung Kawi. Nadira menahan napas. Dan di malam terakhir tirakat itu, ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang bukan manusia. Ardan menutup mata. Tubuhnya bergetar halus. Dia menginginkan aku. Nadira merasakan dunia runtuh. Dan sekarang, Ardan melanjutkan dengan suara yang hampir pingsan. Dia datang menagih. Lampu padam seketika. Kamar gelap sepenuhnya. Dan dari kegelapan, terdengar suara perempuan berbisik langsung di belakang telinga Nadira. Tumbal. Sudah waktunya. Gelap setelah padamnya, lampu terasa seperti selimut raksasa yang menutup seluruh rumah. Tidak ada suara apapun kecuali napas Nadira yang terengah dan detak jantung Ardan yang berlari seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Keduanya diam membatu, menunggu apakah bisikan tadi akan muncul lagi. Namun yang terdengar justru lirihan rendah, lamat-lamat menyerupai auman tertahan. Ardan menegang. Siliwangi masih di sini, tapi dia lemah, bisiknya. Perlahan, lampu kembali menyala dengan cahaya redup seolah enggan bekerja. Nadira memandang sekeliling. Sudut kamar tampak seperti bekas terbakar, meski tak ada api. Dan tepat di bawah jendela, ada 3 goresan panjang bekas cakaran yang tidak ada sebelumnya. Aroma dupa dari arah Gunung Kawi masih tersisa. Menggen tipis seperti kabut. Bang, tolong ceritakan semuanya, ujar Nadira dengan suara gemetar. Ardan menutup wajah dengan kedua tangannya. Ketika akhirnya ia bicara, suaranya berat, seperti menyingkap sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Aku bukan lelaki sembarangan, Nadira. Bukan sombong, tapi aku dibesarkan dalam lingkungan yang keras. Ia menarik napas panjang. Kakekku adalah keturunan Pangiwa dan Panenggen ilmu putih dan ilmu bayangan. Tapi dia memilih jalan putih. Dari dialah aku mengenal ilmu kebatinan, wirid malam, dan amalan-amalan penguat jiwa. Nadira mendengarkan dengan tubuh bergetar. Sejak umur 15 tahun, aku sudah ditemani sosok penjaga. Harimau putih warisan leluhur, kodam Siliwangi. Mendengar itu, bulu kuduk Nadira kembali meremang. Ia ingat jelas bayangan harimau besar tadi yang muncul sekelebat, dengan mata kuning yang menyala meski samar. Seperti ada dunia lain yang ikut menonton dari balik tirai gelap. Kodam itu bukan makhluk jahat, lanjut Ardan. Dia penjaga, setia. Dia muncul untuk melindungiku dari gangguan gaib sejak dulu. Ia menatap Nadira, matanya sendu namun dalam. Setiap kali aku kehilangan arah atau hampir terbawa oleh bisikan halus dari makhluk astral, Siliwangi selalu menegur. Kadang hadir dalam mimpi, kadang hanya berupa kilatan cahaya. Tapi dia selalu ada. Najira Tehjiang. Ada perasaan aneh, takut, tetapi sekaligus kagum. Seolah ia baru menyadari bahwa suami yang selama ini hidup bersamanya bukan lelaki biasa. Ada sesuatu yang besar di balik tubuhnya, sesuatu yang selalu tersembunyi, sampai gangguan ini muncul. Namun sejak sebulan terakhir, Ardan melanjutkan dengan wajah pucat. Siliwangi terus melemah. Aku hampir tidak merasakan kehadirannya. Menggenggam tangan Nadira. Dan itu tanda bahwa ada kekuatan lain yang mencoba menguasai tubuhku.
Nadira menelan ludah, makhluk yang memanggil abang dari Gunung Kawi. Ardan mengangguk perlahan. Ya, ia memejamkan mata. Itu bukan sekadar jin penunggu. Dia jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih sabar. Nadira terdiam. Suaminya tampak seperti manusia yang berperang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Dulu aku pernah tirakat di Gunung Kawi. Bukan untuk pesugihan, bukan untuk kaya, tapi untuk menguatkan batin, agar tidak mudah diganggu makhluk halus." Nadira menyimak dengan napas tertahan. "Aku menjalani 3 malam tirakat. 2 malam berjalan lancar. Tapi malam ketiga, malam itu tidak seharusnya aku tidur. Namun karena kelelahan, aku sempat terlelap." Ardan membuka mata. Tatapannya kosong, namun diselimuti rasa takut yang menahun. "Ketika aku tertidur, aku bermimpi. Atau mungkin itu bukan mimpi. Ada wanita berwujud bayangan. Wajahnya tidak jelas. Rambutnya panjang, hitam seperti jelaga. Dia muncul dari kabut." Ardan menelan ludah, tangannya mengepal. "Dia mempersilahkan aku mengambil apapun yang kuinginkan. Dari dunia ini, kekayaan, pengaruh, kekuatan apapun." Nadira menggeleng. "Tapi abang tidak mengiyakan?" "Tentu tidak," jawab Ardan cepat. "Aku menolak dengan tegas." Aku membaca doa sambil memalingkan wajah. Namun ia terdiam sejenak. Tapi dia tertawa. Suara Ardan gemetar ketika menirukan tawanya. Dia bilang, "Kau sudah melihatku, kau sudah memanggilku, dan kau akan menjadi milikku." Nadira memegangi mulut. "Itu berarti dia menandai aku." "Nadira," suara Ardan pecah. "Walaupun aku tidak ingin, walaupun aku tidak meminta apapun." Angin tiba-tiba bertiup dari arah pintu kamar. Tirai bergerak pelan tanpa alasan. Nadira memeluk dirinya sendiri. Ardan menatapnya. Dan sejak tanda itu, setiap beberapa tahun dia mencoba mendekat. Tapi Siliwangi selalu melindungiku. Ia menarik napas panjang, terpatah-patah. Tapi sekarang, entah kenapa, kekuatannya terganggu. Penunggu Kawi itu mencoba masuk lewat kelemahan tubuhku. Dia tidak bisa langsung mengambil jiwa. Jadi dia memukul dari sisi paling lemah manusia. Dari sisi hawa nafsu, bisik Nadira. Ardan mengangguk. "Ya, nafsu adalah pintu paling mudah bagi makhluk seperti itu." Nadira menggigit bibir. Dadanya sesak. "Aku tidak menikmati gangguan itu." Ardan melanjutkan. "Setiap dorongan itu datang, tubuhku seperti terbakar. Jantungku seperti dihimpit. Itu bukan keinginan manusia, Nadira. Itu cara makhluk itu melemahkanku sebelum mengambilku." Nadira menutup wajah. Air matanya jatuh. "Apa yang harus kita lakukan, Bang?" Ardan memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku harus melawan. Dengan ibadah, dengan wirid, dengan ilmu warisan leluhur, dan dengan bantuan Siliwangi." Ia imat ke sudut ruangan. Tempat bayangan samar harimau itu terakhir terlihat. Tapi sebelum itu, kita harus cari tahu apa yang membuat Siliwangi lemah dan bagaimana penunggu itu bisa menembus benteng yang dijaganya. Nadira mengusap pipinya. "Kalau begitu, kita mulai dari mana?" Ardan menghela napas panjang. "Kita harus mencari guruku." Nadira terdiam. "Tapi guru abang sudah meninggal." Ardan menatapnya dengan sorot takut sekaligus yakin. "Justru itu, Nadira." Ia menatap jendela yang perlahan memudar cahayanya. "Ada pesan terakhir yang belum sempat beliau sampaikan padaku." Angin kembali bertiup tentang Gunung Kawi dan tentang makhluk yang menuntut tumbal itu. Angin malam di desa Kwadungan berhembus dingin tak biasa, seolah membawa sesuatu yang sengaja dikirim dari tempat jauh, barangkali dari sela pepohonan lereng. Gunung Kawi yang selalu tampak gelap walau bulan penuh menggantung tepat di atasnya. Sari duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang sedang tertidur setelah ibadah malam yang begitu khusyuk. Nafas Guntur teratur, wajahnya teduh, namun tetap memancarkan aura aneh yang terus membuat Sari tidak bisa tidur semalaman. Dia pada diri suaminya yang semakin hari semakin sulit dipahami, campuran antara kedalaman spiritual dan nafsu duniawi yang tak pernah padam. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar gedebuk, seperti sesuatu jatuh. Sari terlonjak. Ia menyentuh lengan Guntur, ingin membangunkannya. Namun sebelum jemarinya menyentuh kulit suaminya, tubuh Guntur sendiri bangkit perlahan, tanpa suara,
Tanpa ragu, seolah ditarik oleh kekuatan dari dalam dirinya, mata Guntur tetap terpejam, tetapi tubuhnya berdiri tegak. Sari, jangan takut. Suara berat itu keluar, namun bukan dari mulut Guntur. Nada suaranya lebih tua, lebih dalam, seperti berasal jauh dari dalam dada. Sari memundurkan tubuh. Siapa itu? Ketika kelopak mata Guntur akhirnya terbuka, bola matanya tidak lagi seperti manusia. Ada semburat keemasan menyala, samar bagaikan mata harimau dalam gelap. Aku penjaga yang diwariskan dalam darahnya. Suara itu bergema. Kodam Siliwangi. Sudah saatnya aku menunjukkan diri. Sorry, Membek. Lututnya terasa kehilangan tenaga. Tubuh Guntur melangkah mendekat. Namun aura yang terpancar bukanlah ancaman. Justru seperti tameng yang dingin sekaligus hangat. Di luar Rama, angin mendadak bergemuruh, dan sekelebat bayangan hitam melintas. Di kaca jendela, ada yang mengejarnya. Lanjut suara gaib itu. Sesuatu yang dibawa dari Gunung Kawi, pepesugihan itu. Sari tersekat. Kodam itu mengangguk melalui tubuh Guntur. Ya, ia ingin menjadikan Guntur tumbal. Tapi suamimu bukan manusia sembarangan, Sari. Ibadahnya, amalnya, dan kekuatan batinnya itu yang membuatku tetap hidup di dalam tubuh ini. Di luar, suara ketukan keras menggema di dinding. Sari memegang mulutnya, takut menjerit. Guntur atau makhluk yang mengendalikan tubuh Guntur mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan mengalir dari ujung jarinya. Suara desis panjang terdengar, seperti makhluk yang terbakar. Jaga dirimu di belakangku, ucap kodam itu. Sari berjongkok, memeluk dirinya, menggigil ketakutan. Tapi ada sedikit rasa aman, sebuah perasaan yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya mulai berubah menjadi pria hiperseks yang tak tertebak dulu. Makhluk tak terlihat itu semakin agresif. Dinding rumah bergetar, atap berderak, aroma anyir mirip. Darah lama mulai memenuhi ruangan. Guntur mendekati pintu, langkahnya berat namun pasti. Ketika tangan itu memutar gagang pintu, angin kuat menerpa ke dalam rumah, membawa suara lolongan panjang. Suara itu bukan suara manusia, tapi seperti makhluk buas yang kelaparan. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. Ganti root, ganti nyawa. Sari menjerit kecil, menutup wajah, namun Guntur mengangkat tangan. Cahaya menyambar seperti kilatan emas dan seketika suara itu terputus. Hilang seolah tersapu angin dari dunia lain. Ini baru permulaan, kata kodam itu dalam suara berat. Sari, pahamilah, suamimu tidak sekadar dihantui. Ada yang ingin menjemputnya. Dan kekuatan dari Gunung Kawi tidak akan berhenti sebelum tumbalnya lunas. Tubuh Guntur perlahan kembali rileks. Matanya berkedip, warna keemasannya menghilang. Ia memegangi kening. Terengah Sari. Apa yang barusan terjadi? Sari tak mampu menjawab. Air matanya jatuh. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena sebuah kebenaran baru telah terbuka. Suaminya bukan sekadar pria dengan nafsu yang di luar batas. Ia adalah manusia yang berada di antara dua dunia, dituntut oleh pesugihan gelap, namun dilindungi oleh kekuatan kebatinan yang jauh lebih tua. Dan malam itu hanyalah awal dari perang. Sejak kejadian malam itu, suasana rumah Sari dan Guntur berubah seperti tempat yang terus mengintai. Angin yang masuk melalui celah jendela tidak lagi terasa seperti angin biasa. Kadang membawa bisikan halus, kadang aroma anyir yang membuat bulu kuduk meremang. Guntur duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat. Setelah sadar dari kendali kodam, ia mengaku tidak mengingat apapun, hanya merasakan tubuhnya seperti habis menahan badai besar. Guntur, kamu harus jujur, bisik Sari. Apa? Kamu pernah mendatangi Gunung Kawi? Apa kamu benar pernah meminta pesugihan? Guntur menatap tanah, tangannya gemetar. Aku tidak pernah meminta apa-apa pada makhluk gaib, tapi aku memang pernah pergi ke sana. Bukan untuk kaya, Sari, tapi untuk menyembuhkan diriku. Mata Sari melebar. Menyembuhkan dari apa? Guntur menggigit bibir, seperti menahan malu. Bercampur takut dari nafsu yang tidak pernah berhenti. Sorry, Terry, kata hiperseks yang selama ini menakutinya, ternyata juga menjadi penderitaan bagi suaminya sendiri. Setiap malam, aku berdoa, lanjut Guntur. Suaranya pecah. Aku puasa, aku wirid. Tapi ada kalanya tubuhku seperti dikuasai sesuatu. Aku pikir itu penyakit psikologis. Tapi semakin aku mendekat pada ibadah,
semakin kuat godaan itu. Sari meremas tangannya sendiri. Apa yang suaminya alami lebih gelap dari yang ia bayangkan. Lalu, lampu di ruang tamu bergoyang pelan. Bukan karena angin, tapi seperti disentuh dari atas. Guntur langsung menegakkan tubuhnya. Sari meraih ujung kerudungnya, menggenggam erat. Apalagi ini, gumam Guntur. Dari sudut ruangan, asap tipis muncul pelan-pelan. Asap itu bukan seperti asap dapur atau dupa. Warnanya keabu-abuan, menggulung, berputar, lalu memadat menjadi bentuk tubuh perempuan. Perempuan itu berambut panjang, kusut, wajahnya pucat memanjang, dan sorot matanya haus Sari. "Mundur," bisik Guntur. Namun suara perempuan itu terdengar, lembut, terlalu lembut. "Guntur, kau berhutang." Suaminya memejamkan mata. "Aku tidak pernah meminta apapun darimu, tapi kau datang ke wilayahku," jawab perempuan itu. Bibirnya menyeringai. "Dan kau membawa sesuatu yang sangat berharga. Nafsu, gairah, itu adalah pintu bagi kami." Sari mundur hingga punggungnya menempel ke tembok parempion esap. Itu melayang mendekati Guntur. "Gunung Kawi tidak memberi tanpa mengambil. Kau bukan hanya menolak bayaran, kau dilindungi makhluk kuno dari tanah lain." Mata perempuan itu berubah merah padam. "Siliwangi," ia mendesis, "engkau tidak pantas memilikinya." Belum sempat mendekat lebih jauh, tubuh Guntur tersentak. Mata keemasannya muncul kembali tanda. Kodam itu bangkit tanpa dipanggil. "Aku sudah memperingatkanmu." Suara berat Kodam Siliwangi keluar dari tubuh Guntur. "Jangan sentuh manusia ini." Asap perempuan itu pecah sebentar, lalu kembali menyatu. "Kau tidak bisa melindunginya selamanya, harimau tua. Ia telah melangkah ke pintu kami, dan setiap pintu yang terbuka harus ditutup dengan nyawa." Guntur dengan kekuatan kodam mengangkat tangan. Cahaya emas mengalir, membentuk siluet harimau besar di belakang tubuhnya. Namun, perempuan asap itu mendesis panjang, lalu menghilang ke dalam lantai seperti ditelan tanah. Keheningan kembali. Sori terdudak, tubuhnya lemas. Mereka mengincarmu. Mereka ingin menjadikanmu tumbal." Guntur terduduk, menahan dada. "Sari, aku takut." Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Sari melihat suaminya gemetar bukan karena nafsu atau godaan, tapi karena rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mendekat, memegang tangan suaminya. "Kita akan hadapi ini bersama," bisiknya. "Tapi kamu harus ceritakan semuanya dari awal." Guntur menelan ludah, wajahnya penuh beban. "Aku akan cerita," ujarnya lirih. "Tapi kau harus kuat, Sari, karena malam itu di Gunung Kawi, aku tidak pergi sendirian. Ada yang mengikuti, ada yang menempel, dan apa yang terjadi padaku bukan sekadar penyakit." Menatap dalam-dalam ke mata istrinya. Itu adalah ikatan. Dan dari luar rumah terdengar suara ketukan pelan 3 kali, seperti tanda dari sesuatu yang menunggu di luar. Ketukan pelan di pintu, tok tok tok, terdengar seperti suara normal, namun membawa hawa yang membuat nadi Sari berdenyut cepat. Mereka berdua membeku. Angin tiba-tiba berhenti berembus, seolah seluruh alam turut menahan napas. "Jangan buka," bisik Sari, nyaris tanpa suara. Tapi ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Guntur berdiri perlahan. Kodam di dalam dirinya tidak muncul, seolah sedang mengamati. Sari melihat sorot mata suaminya takut, namun seperti ada sesuatu yang menarik dari luar, memaksa seseorang atau sesuatu ingin bicara, kata Guntur dengan suara lirih dan gelisah. Sari memegang lengan suaminya, menahannya. "Guntur, jangan." Namun pintu tiba-tiba bergetar pelan, lalu berhenti sunyi. Lalu terdengar suara dari balik pintu, suara menyerupai laki-laki tua Denggen. "Napas terengah, Mas Guntur. Buka sebentar, penting." Sari mengenali suara itu. "Pak Giman?" bisiknya. Pak Giman adalah tetangga tua di ujung gang. Suka datang untuk minta tolong memperbaiki genteng atau meminta beras. Sari ingin percaya, tapi malam segelap itu, setelah perempuan asap muncul, tidak ada suara yang bisa dipercaya begitu saja. Guntur menunjuk Sari agar tetap di belakang, lalu mendekat ke pintu. Ia tidak membuka penuh, hanya sedikit cukup untuk melihat. Ketika pintu terbuka selebar jari, angin dingin langsung menyeruak. Tak ada siapapun di luar, namun di lantai teras ada sesuatu yang tergeletak. Kain hitam yang dililitkan pada batu kecil. Ada bau wangi menyengat
mirip kemenyan yang sudah lama membara. "Jangan sentuh," seru Sari spontan. Namun Guntur sudah jongkok melihatnya. Ia tidak menyentuh, hanya memandang. Tiba-tiba ses kain itu seperti terbakar dari dalam tanpa API. Asap tipis keluar, menggulung ke atas, lalu membentuk wajah perempuan yang tadi mereka lihat. Wajah pucat itu berbisik pelan, "Sudah kubilang, kau tidak bisa lari." Guntur memejamkan mata. Kodam Siliwangi spontan bangkit dalam dirinya, membuat mata suaminya kembali berwarna emas. Cahaya itu cukup untuk memecah asap perempuan tersebut. Namun sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat, "Kau sudah menunggak dan tumbal harus dibayar dengan darah." Setelah asap lenyap, Guntur menutup pintu dengan tangan gemetar. Sari memeluk dirinya. "Guntur, cerita sekarang semuanya. Apa yang terjadi di Gunung Kawi?" Guntur menghela napas panjang, lalu duduk di lantai seperti kehilangan tenaga. "Waktu itu, aku pergi diam-diam," katanya memulai. "Aku ingin mencari penyembuhan. Aku ingin berhenti jadi lelaki yang selalu dihantui nafsu tak wajar. Aku sudah coba ruqyah, puasa, ibadah. Tapi tetap saja." Sari menatap suaminya. "Bagian itu, ia pahami. Aku dengar ada juru kunci di lereng Gunung Kawi," lanjut Guntur. "Konon, dia bisa membantu orang yang punya penyakit batin. Aku tahu itu berhubungan dengan pesugihan atau apa." Aku hanya terdesak dan suaranya mulai bergetar. "Setibanya di sana, aku tidak bertemu juru kunci itu." Sari merapat. "Lalu siapa?" Guntur menelan ludah, matanya menerawang, seolah mengulang kembali kejadian itu. "Ada perempuan, berpakaian seperti penari Jawa kuno. Wangi tubuhnya seperti bunga kemboja yang baru dipetik, dan tatapannya seperti menarik semua rahasia yang aku sembunyikan." Sorry, merasa dadanya berat. "Dia itu perempuan asap tadi?" Guntur mengangguk. "Ya, tapi waktu itu wujudnya tidak menyeramkan. Dia menawarkanku kesembuhan. Katanya, ia bisa mengambil bagian tubuh yang membuatku tak bisa menahan hasrat." "Dan kamu menyetujuinya?" tanya Sari. Berlinang. "Tidak." Guntur menggeleng cepat. "Aku menolak. Aku bilang aku hanya ingin minta doa. Tapi dia diamat, dan sejak itu, aku tidak ingat apa-apa. Gelap, sampai aku bangun sudah berada di luar area hutan." Sari menutup mulutnya. Wajahnya pucat. "Jadi kamu tidak sadar ada perjanjian?" tanya Sari. "Tidak sadar, tapi rupanya dia menganggap kedatanganku sebagai penerimaan." Guntur memegang kepala. "Dan karena aku menolak di saat terakhir, baginya aku menunggak." Sari mengusap air mata. "Lalu Kodam Siliwangi, dia muncul sejak kapan?" Guntur menarik napas panjang. "Dia memang sudah ada di garis keluarga ayahku, tapi tidak pernah muncul. Sampai malam aku kembali dari Gunung Kawi, seolah dia bangun untuk melindungiku dari sesuatu yang aku bawa pulang." Dan sebelum Sari bisa menanggapi, tiba-tiba lampu rumah berkedip 3 kali, lalu mati total. Dari luar rumah terdengar langkah kaki menyeret lembat, berat, seperti seseorang berjalan di lumpur. Namun langkah itu bukan satu orang, ada banyak. Seolah sesuatu sedang mengelilingi rumah. Sari dan Guntur saling menatap ketakutan yang sama. Di tengah kegelapan, suara perempuan tadi terdengar dekat, terlalu dekat. "Guntur, waktumu hampir habis." Kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti rumah itu bukan sekadar mati listrik. Udara di dalam ruangan berubah pekat, seperti ada selimut tak terlihat yang menekan dada Sari dan Guntur. Semua suara di luar rumah lenyap, digantikan oleh langkah-langkah menyeret yang bergerak lambat, mengitari rumah seperti kawanan pemburu yang sedang memutari mangsanya. Serak, serak, serak. Langkah itu tidak sinkron. Ada yang berat seperti kaki manusia, ada yang ringan seperti kuku hewan, dan beberapa terdengar seperti anggota tubuh yang patah namun terus dipaksa bergerak. Sari merapat ke tubuh suaminya. Mereka mengepung rumah kita, Gun. Guntur memejamkan mata, menahan napas yang goyah. Ia mencoba memanggil kekuatan kodam dalam dirinya. Namun kali ini tidak ada cahaya emas yang muncul. Kodamnya diam, bisik Guntur. Dia tidak muncul. Kenapa? Suara Sari mulai gemetar. Entah, mungkin terlalu banyak makhluk di luar, atau mereka dari dimensi yang berbeda, atau... Sebelum ia selesai, suara tok-tok kembali terdengar dari pintu depan. Namun kali ini bukan suara ketukan manusia.
Bunyinya tumpul, seperti ujung tulang yang mengetuk kayu. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dari belakang pintu, suara perempuan itu terdengar jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Seakan mulutnya menempel langsung pada kayu pintu. "Guntur, bukalah. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau kau bersedia." Guntur berdiri perlahan, tapi Sari menarik tangannya. "Jangan, dia ingin mengambilmu. Dia ingin jadikan kamu tumbal." Suara perempuan itu tertawa gelak, tawa yang tidak wajar. Seperti suara dua orang atau lebih yang saling bertumpukan. "Bukan tumbal," katanya lirih. "Hanya bayaran." Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Bukan jumper, tapi seperti ada sesuatu yang besar merayap di bawah tanah, tepat di bawah kaki mereka. Guntur memaksa diri memusatkan pikiran. "Aku harus keluar," katanya pelan namun tegas. "Tidak," Sari langsung menggeleng keras. "Kamu bahkan tidak tahu apa yang menunggu di luar." Guntur menghela napas. "Sari, kalau aku tidak hadapi mereka, mereka akan menembus rumah ini juga. Aku yang mereka inginkan, bukan kamu." Sari memegang wajah suaminya. "Tapi Kodam itu tidak bangkit. Kamu sendirian." Guntur menatap istrinya dengan mata berkaca ketakutan, namun juga pasrah dan berusaha kuat. "Aku tidak sendirian," katanya lirih. "Kamu di sini." Sari menggenggam jarinya. "Aku tidak mau kehilangan kamu." Namun tiba-tiba brak, jendela di sisi rumah pecah oleh sesuatu yang menabraknya dari luar. Tidak ada wujud yang terlihat, hanya bayangan hitam pekat, bergerak cepat seperti kabut hidup. Dari celah jendela yang pecah, wujud itu mulai masuk, membentuk tangan panjang yang ujung jarinya seperti kuku besi berkarat. Sari menjerit, namun Guntur meraih sapu kayu terdekat dan menghantamkan ke tangan itu. Tidak banyak hasilnya. Tangan itu seperti asap, namun keras, lalu kembali memanjang Guntur. Suara perempuan itu kini terdengar dari segala arah. "Semakin kau menolak, semakin banyak makhlukku akan datang." Suara itu berubah manis, namun dingin. "Kau datang padaku membawa nafsu yang bergolak. Bagian itu sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa mengambilnya kembali." Guntur menggigit bibir. Air mata muncul di sudut matanya. Sari memegang tubuhnya. "Gun, bagian mana yang dia ambil?" tanya Sari. Suara bergetar. Guntur memalingkan wajah, malu dan hancur. "Bagian yang membuatku seperti itu." "Yang membuat tersiksa," aku pikir. "Dia ambil untuk sembuhkan." Tapi ternyata itu pintu. Sari terpukul. Selama ini suaminya menderita karena mampu merasakan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Godaan yang mungkin datang dari makhluk pesugihan yang menempelkan keinginan yang bukan keinginannya. Tiba-tiba mata Guntur kembali bergetar. Cahaya emas muncul. Kali ini hanya setitik kecil di tengah pupil, seperti bara kecil yang berusaha menyala. "Kodam, tolong, bangun," bisik Guntur lemah. Bara itu bergetar, melemah, hampir padam. Namun dari luar rumah, makhluk-makhluk itu mulai memukul dinding, membuat suara dakduk seperti puluhan tangan raksasa memaksa masuk. Tiba-tiba, suara auman rendah terdengar dari dalam tubuh Guntur. Auman yang dalam, tua, berwibawa. Kodam Siliwangi bangkit. Mata Guntur menyala emas terang seperti dua sinar bulan yang pecah. Sari mundur karena cahaya itu memancar begitu kuat, membuat bayangan harimau besar muncul di belakang tubuh suaminya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Suara Kodam itu bergema, "Perempuan Gunung Kawi, kau mengincar yang bukan milikmu." Suara perempuan itu tertawa keras. "Dia milikku karena dia masuk wilayahku. Harimau tua, kau menipu manusia yang tersesat. Dan itu dosa terbesar di antara dunia kita." Makhluk-makhluk di luar rumah berhenti memukul. Suasana berubah sangat sunyi. Lalu perempuan itu berbisik, "Kalau begitu, mari kita buka perjanjian lama itu." Dan seketika dinding rumah bergetar. Rumah Sari dan Guntur kini berada tepat di tengah pertemuan dua kekuatan gaib yang tidak seimbang. Pesugihan Gunung Kawi melawan Kodam Siliwangi, dan Guntur berada di tengah pusaran. Getaran keras merambat dari lantai hingga atap, membuat rumah Sari dan Guntur seperti tercekik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Udara di ruangan berubah begitu berat, seolah ada ratusan tangan gaib yang menekan seluruh dinding dari luar. Sari memeluk tubuhnya, gemetaran. "Gon, Kodamnya benar-benar bangkit. Tapi
Apa dia cukup kuat? Guntur tidak menjawab. Mata emasnya menyala lebih terang. Cahaya itu merambat ke leher dan bahunya seperti guratan api emas. Kodam Siliwangi sepenuhnya mengambil alih. Suara kodam itu keluar dari mulut Guntur, bergemuruh. Keluar, hadapilah aku, penjaga Gunung Kawi. Jawabannya datang dalam bentuk suara tawa yang bergaung di seluruh ruangan. Terdengar dari lantai, dinding, bahkan langit-langit. Aku bukan penjaganya, harimau tua. Bisikan itu begitu dekat, seolah perempuan itu berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal tak terlihat, aku adalah pengikatnya. Dari luar rumah, makhluk-makhluk berbalut kabut hitam mulai berkumpul di satu titik. Sari melihat dari celah jendela lebih dari 10 bayangan humanoid merayap di dinding seperti laba-laba besar. Astagfirullah, bisiknya. Pundaknya bergetar hebat. Tiba-tiba, buk, atap rumah tertekan dari luar, membuat kayu berderak keras. Lalu suara itu muncul lagi. Guntur, kau membawa energi yang sangat lezat. Energi nafsu, energi keinginan, energi paling mudah dibentuk menjadi kekayaan. Sari menutup telinganya. Jangan dengarkan, jangan dengar Gun. Tapi Guntur atau kodam dalam dirinya melangkah maju. Di belakang tubuh Guntur, siluet harimau putih raksasa terbentuk semakin nyata. Tubuhnya tampak seperti bayangan hidup. Garis-garis belang terlihat samar, mata emasnya tajam, dan setiap gerakannya membuat lantai bergetar. Kodam Siliwangi mengangkat tangan. Guntur, tangan itu kini menyerupai cakar cahaya. Kau melanggar batas, perempuan. Tunjukkan dirimu. Dan saat itu juga, lantai ruang tamu pecah membentuk retakan melingkar. Asap hitam melesat ke tengah ruangan, berputar, dan membentuk tubuh perempuan Gunung Kawi Pale. Rambut panjang menyapu lantai, mata hitam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum begitu lebar hingga hampir mengenai telinga. Sari menjerit dan mundur ke sudut. Aku sudah menunjukkan diri, kata perempuan itu sambil menyeringai. Sekarang giliranmu menyerahkan apa yang menjadi hakku. Ia mendongak, menatap Guntur dengan gairah kelaparan. Energi nafsumu, bagian tubuhmu yang dulu begitu panas, itu sudah menjadi benih perjanjian. Guntur menggertakkan gigi. Kodam di dalamnya bergemuruh. Kau memaksa manusia dalam keadaan tersesat. Itu bukan perjanjian suci, tapi penipuan gaib. Perempuan Gunung Kawi tertawa. Suaranya tereco seperti 12 mulut sekaligus. Manusia datang, berarti meminta. Manusia menolak, berarti menunggak. Dan manusia pulang, berarti membawa hutang. Ia menunduk perlahan, dan dari punggungnya keluar tenggen-tenggen hitam panjang seperti tentak, merayap ke tanah dan menyebar ke segala arah. Sari memukul tanah dengan tangannya. Jangan ambil suamiku, jangan ambil dia. Perempuan itu menatap Sari, tersenyum lembut namun sangat menakutkan. Aku tidak menginginkan nyawamu, Sari. Aku hanya ingin bagian yang ia serahkan saat ia datang kepadaku. Ia menunjuk Guntur. Tubuhnya milikmu, tapi nafsannya milikku. Guntur berteriak. Aku tidak pernah menyerahkan apa-apa, tapi kau datang padaku dengan rasa putus asa. Jawab perempuan itu manis namun mematikan. Putus asa adalah bentuk penyerahan tertinggi. Gunung Kawi menerima keputusasaan sebagai tanda dan itu membuka pintu. Tangan-tangan hitam itu merayap mendekati Guntur. Sari memeluk suaminya dari belakang. Kalau begitu ambil bagian itu dari aku. Jangan ambil dari dia. Perempuan Kawi menatap Sari lama, lalu tersenyum. Tidak, kau tidak punya nafsu sebesar dia. Dia adalah sumbernya. Sorry man. Guntur menggigil walau kodam sedang aktif. Kemudian kodam Siliwangi mengangkat kepala. Tubuh harimau bayangan di belakangnya membesar 2 kali lipat, 3 kali lipat hingga memenuhi ruangan. Kau lupa satu hal, makhluk pesugihan. Perempuan itu berhenti, matanya menyipit. Dia bukan hanya manusia biasa. Suara kodam terdengar membelah udara. Dia keturunan penjaga, dan aku adalah warisan yang tidak bisa kau sentuh tanpa membakar dirimu sendiri. Perempuan Gunung Kawi tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita buktikan. Rumah kembali bergetar. Makhluk-makhluk di luar mendekat. Suara kaki menyeret semakin keras. Sari memeluk suaminya. Guntur dengan 2 kekuatan dalam tubuhnya bersiap menghadapi perang gaib yang belum pernah terjadi sejak generasi leluhurnya.
Dan malam itu, perjanjian lama antara dua dunia dibuka kembali. Angin dingin menyusup melalui celah-celah rumah, membuat lilin-lilin yang Sari nyalakan bergetar liar, dan kemudian mati satu persatu. Rumah itu jatuh dalam gelap total, hanya diterangi cahaya emas dari kodam Siliwangi yang membungkus tubuh Guntur. Sari menggenggam tangan suaminya erat. "Gan, jangan tinggalkan aku, apapun yang terjadi." Guntur menoleh meski jelas kodamnya sedang mengambil alih. Namun, mata manusia itu masih tampak di balik cahaya. "Sari, aku di sini. Apapun yang terjadi, aku bertahan untukmu." Perempuan Gunung Kawi tertawa lirih. Gerakannya tidak menyentuh lantai. Dia melayang setinggi dada manusia. "Romantis," katanya sambil menundukkan kepala. "Tapi percuma, energi nafsunya tetap milikku. Itu harga dari pesugihan yang ia pintanya meski ia menyangkalnya." Guntur menegakkan tubuh. Napasnya terdengar seperti gemuruh harimau. "Kau tidak mengerti." Wujud harimau putih di belakangnya melesat maju. Bukan menyerang, tetapi membuka semacam lingkaran energi emas di sekeliling Guntur dan Sari. "Manusia bisa berubah." Perempuan Kawi menyeringai. Lalu tangan-tangan hitam di punggungnya menegang dan menghentak ke lantai seperti akar-akar hidup yang lapar. Energi nafsunya pun tak akan hilang. Suara itu menggema, memecahkan kaca jendela dan membuat udara terasa meledak. Akar-akar hitam itu menyerang kodam Siliwangi menggeram-geraman yang membuat lantai seperti ikut bergetar, dan dengan satu ayunan tangan Guntur, cincin cahaya emas meledak, memotong sebagian akar itu hingga hancur menjadi debu. Tapi akar-akar lain tumbuh lagi dari bayangan. "Makhluk ini tidak hidup dan tidak mati," gumam Sari ketakutan. Kodam menjawab melalui tubuh Guntur. "Dia makhluk pesugihan terikat, tapi tak punya jiwa. Itu sebabnya ia menginginkan energi manusia." Perempuan Kawi menunduk perlahan, rambut panjangnya menyapu lantai. "Aku tidak butuh jiwa, hanya butuh nafsu. Nafsu lebih mudah dibentuk menjadi kekayaan." Ia mengangkat tangannya. Makhluk-makhluk kabut hitam di luar mulai memanjati dinding rumah dan menerobos masuk lewat jendela yang pecah, lewat celah-celah atap, lewat setiap sudut gelap. Tubuh mereka mirip manusia, tapi bergerak seperti serangga patah, cepat merangkak terbalik di langit-langit. Sari berteriak dan mundur. Kodam Siliwangi mengaum umur rumah seolah bergetar seiring auman itu. Auman itu memecah sebagian makhluk, tapi beberapa tetap bertahan dan menerjang. Guntur mengangkat kedua tangan. Bear, dua aliran cahaya emas meledak dari telapak tangannya, seperti gelombang sonar harimau. Makhluk-makhluk itu terhempas ke dinding. Tubuh mereka pecah menjadi kabut, lalu hilang. "Gun, tiba!" teriak Sari. Perempuan Gunung Kawi tiba-tiba muncul tepat di punggung Guntur, bergerak secepat kedipan mata. Tangan hitamnya menembus punggung Guntur atau nyaris karena pada detik itu, kodam Siliwangi menutup tubuh Guntur dengan lapisan aura sekeras baja. Perempuan Kawi tersentak mundur. "Aura leluhur." Pejangga kodam Siliwangi menggeram rendah. "Kau tidak berhak menyentuh pewarisku." Cahaya emas di ruangan makin terang, dan tubuh harimau di belakang Guntur mulai menyatu dengan tubuh fisiknya. Garis-garis belang muncul samar di kulitnya, kuku memanjang sedikit, dan suara napasnya berubah menjadi desahan binatang. Tapi Sari melihat sesuatu yang membuatnya panik. "Gun, kamu berubah. Kamu bukan kamu lagi." Guntur menoleh, mata emas menyala. Suara kodam yang berbicara tertahan. "Aku ada di sini, Sari. Jangan takut. Ini kekuatan leluhur, bukan kutukan." Perempuan Gunung Kawi meraung marah. Seluruh rambutnya terangkat seperti asap hitam. "Cukup, aku tuntut bagianku sekarang." Ia melayangkan kedua tangannya ke arah Guntur. Akar-akar hitam dari bayangannya melesat bersamaan, seperti tombak-tombak panjang yang hendak menembus tubuh Guntur dari segala arah. Segala sesuatu tampak beku sesaat. Kodam Siliwangi mengerahkan aura terbesar yang pernah muncul dalam tubuh Guntur. Suara kodam menggelegar. "Kau tidak boleh menyentuhnya." Energi emas memuai dalam radius besar, menghancurkan semua akar hitam yang menyentuhnya. Sinar itu bahkan menerobos keluar rumah, membuat makhluk-makhluk lain di luar lebur seperti abu diterpa badai. Perempuan Gunung Kawi terhempas menabrak dinding. Tubuhnya retak seperti porselen. Namun justru saat itu,
Senyumnya melebar, matanya memancar. Tages, besik, buka kekuatannya lebih besar lagi. Aku ingin melihat bentuk penuh keturunan Siliwangi. Guntur terengah, kodam di dalamnya mulai kehilangan kontrol. Tubuh manusia itu tidak dirancang menahan aura sebesar itu. Sari menjerit, memegang wajah suaminya. Gun, berhenti! Kamu bisa hilang kalau terus pakai kekuatan itu. Kamu bisa! Kamu bisa! Bukan manusia lagi! Guntur mencoba menarik napas di titik itu. Suara kodam dan suara manusia bercampur. Aku tidak akan hilang, Sari. Perempuan kawi berdiri perlahan. Tubuhnya tersusun kembali dari serpihan retak. Sebaliknya, katanya dengan senyum dingin, malam ini kalian berdua akan tahu bahwa perjanjian pesugihan tidak pernah bisa diputus oleh manusia. Sari menggenggam suaminya, sementara Guntur dengan kodam Siliwangi dalam darahnya bersiap memberi serangan terakhir. Malam itu menjadi titik penentuan apakah Guntur akan menjadi manusia atau menjadi pewaris harimau sepenuhnya, dan perempuan Gunung Kawi menunggu jawaban itu. Dengan tawa rendah yang menggetarkan dunia gaib, fajar merayap pelan dari balik pepohonan, mengusir perlahan sisa gelap malam yang terasa begitu panjang. Udara dingin Gunung Kawi kini tidak lagi menindih dada Sari dan Guntur seperti sebelumnya meski tubuh masih lemah. Mereka berhasil bertahan dari malam yang seolah ingin merenggut nyawa. Pertempuran antara kodam, Siliwangi dan makhluk pesugihan perempuan itu masih membekas jelas di pikiran. Bau tanah basah, suara tulang patah, jeritan makhluk gaib, hingga cahaya emas yang membungkus tubuh Guntur semua terpatri dalam ingatan mereka. Seperti luka yang baru saja mengering. Saat matahari mulai muncul, kabut tipis berarak turun, membawa ketenangan yang hampir terasa tidak nyata. Guntur membuka matanya terlebih dulu. Dadanya naik turun lambat. Kodam Siliwangi di dalam dirinya kini sunyi bukan hilang. Hanya berdiam seperti harimau besar yang kembali ke sarangnya setelah semalam mencabik musuh-musuhnya. Sari, suara Guntur serak. Sari memegang tangannya erat. Air mata terjatuh tanpa bisa ditahan. Mas, aku kira aku akan kehilanganmu. Guntur tersenyum kecil. Meski tubuhnya masih bergetar, aku tidak akan pergi. Bukan setelah semua yang kamu lakukan. Sorry Menandok. Suaranya pecah. Aku takut Mas terjerat pesugihan itu. Takut Mas hilang. Dan aku yang dijadikan tumbal. Guntur memeluk istrinya. Tidak. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang mengejar kita. Perjanjiannya sudah diputus secara paksa. Dan kodam itu, dia sudah menutup semua pintu yang menghubungkan perempuan itu kepada kita. Sari mengangkat wajahnya. Apa dia benar-benar hilang? Guntur memandang puncak gunung. Angin pagi menyibakkan rambutnya. Tidak, makhluk sekuat itu tidak bisa hilang, tapi dia terikat kembali di tempatnya. Dan selama kita tidak membuka pintu apapun lagi, dia tidak bisa menuntut apapun. Sari menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk itu dimulai, ia merasa dadanya tidak sesak. Beberapa jam kemudian, kaki Gunung Kawi seorang lelaki tua berjubah coklat. Wajahnya penuh keriput namun sorot matanya tajam, menghampiri mereka. Dialah Mbah Reksa, penjaga spiritual yang sejak awal memperingatkan mereka. Sudah selesai, ujar Mbah Reksa dengan suara berat. Kalian selamat, tapi ingat, selamat bukan berarti bebas sepenuhnya. Sari menelan ludah. Mbah, maksudnya? Mbah Reksa menatap Guntur lama. Sangat lama, seperti menilai sesuatu yang tidak terlihat. Kodam Siliwangi itu, dia sudah mengikat ulang kekuatan Masmu. Tapi setiap kekuatan yang bangun pasti punya harga. Guntur mengangguk pelan. Apa harganya, Mbah? Pengawasan, disiplin, ibadah, tekad. Selama kau bersih, dia akan menjaga. Tapi kalau pikiran dan hatimu goyah, pintu lama bisa terbuka lagi. Sari menggenggam tangan suaminya makin kuat. Guntur membalas genggaman itu. Kami akan menjaganya, kata Sari tegas. Mbah Reksa tersenyum tipis. Bagus. Ingat, pesugihan yang tidak disengaja sekalipun bisa memakan korban. Tapi pesugihan yang ditolak dengan niat kuat bisa menjadi pelajaran hidup. Ia menunduk hormat, lalu berlalu memasuki kabut. 1 minggu setelah pulang ke rumah suasana, rumah mereka sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi suara langkah menyeret. Tidak ada bayangan hitam di sudut mata. Tidak ada pintu yang terbuka sendiri di malam hari.
Guntur sudah bisa bekerja kembali. Nafsu tak wajar yang dulu mengganggu hidup mereka menghilang sepenuhnya. Kini ia seperti laki-laki yang menemukan keseimbangan baru, lebih tenang, lebih fokus, lebih bersih. Sari juga berubah. Trauma itu membuatnya lebih peka, namun juga lebih kuat. Ia merawat Guntur dengan cinta yang tidak lagi dibayangi rasa takut. Malam itu, ketika mereka hendak tidur, Sari berbisik di gelap, "Mas, setelah semua ini berakhir, apa yang paling Mas syukuri?" Guntur menatap lenggit-lenggut sambil tersenyum kecil. "Bahwa aku tidak kehilangan diriku dan tidak kehilangan kamu." Sari tersenyum sambil memejamkan mata. "Dan aku bersyukur kita memilih melawan, bukan menyerah." Tepat sebelum tidur, Sari merasa hawa hangat menyentuh jendela kamar. Seperti sesuatu yang berjaga di luar, namun tidak mengancam. Pelan, samar, terdengar suara harimau mengaum rendah di kejauhan. Guntur membuka mata. "Dia masih ada," katanya lirih. Sari tidak takut, tidak lagi. "Selama dia menjaga, selama kita berjalan lurus, kita akan baik-baik saja." Guntur meraih tangan istrinya. Mereka terlelap untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Epilog. Di puncak gunung Kawi Kabut menggulung pelan. Di tengah altar batu tua, asap putih membentuk siluet seorang perempuan berkebaya kuno. Wajahnya cantik, namun penuh amarah yang ditahan. "Aku akan menunggu," bisiknya. Suaranya melengking lirih. Asal satu pintu terbuka, asap itu lalu menghilang, kembali menjadi kabut. Perang telah selesai, tapi legenda tidak pernah benar-benar berakhir.